Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang 3 materi, yaitu yang pertama tentang Materi pertama tentang pengendalian kerahasiaan dan privasi. Materi kedua tentang siklus pendapatan yang berisi tentang penjualan dan penerimaan kas. Nah, yang ketiga itu ada desain, implementasi, dan sistem. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Dido Maulana. Saya Devi Junitasari. Saya Fazan Akila. Dan untuk materi yang terakhir yaitu tentang desain, implementasi, dan sistem. Analisis dan desain sistem yang efektif dapat membantu para pengembangan menjelaskan dengan tepat sejumlah masalah bisnis dan merancang sebuah sistem untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Lalu ada desain sistem konseptual. Dalam desain konseptual, pengembang menciptakan sebuah serangkaian umum untuk mengimplementasikan persyaratan pengguna dan mengatasi masalah-masalah yang diidentifikasi dalam fase analisis. Lalu ada desain sistem konseptual. Yang pertama itu ada mengevaluasi alternatif desain. Penilaian setiap solusi berdasarkan kesesuaian dengan tujuan organisasi dan kebutuhan pengguna, kelayakan ekonomis, serta perbandingan kerugian versus keuntungan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu menyiapkan spesifikasi desain. Untuk menyiapkan spesifikasi desain, sistem informasi akuntansi fokus pada 4 area utama. Yang pertama itu output atau kebutuhan informasi pengguna. Lalu ada penyimpanan data, yaitu elemen data, jenis database. Lalu yang ketiga ada input, cara pengumpulan data. Dan yang terakhir prosedur pemrosesan, bagaimana data diproses. Dan yang ketiga ini ada menyiapkan laporan desain sistem konseptual, merangkum aktivitas desain konseptual, memandu aktivitas desain fisik, mengomunikasikan bagaimana keseluruhan kebutuhan sistem akan dipenuhi, dan membantu panitia pengarah menilai kelayakan. Selanjutnya ada desain sistem fisik. Yang pertama, desain output adalah menentukan sifat, format, isi, dan waktu pelaporan dokumen serta tampilan layar. Yang kedua, desain file dan database. Data dari berbagai unit perusahaan yang harus disimpan dalam format yang sesuai untuk membantu mencegah masalah dan AT dan T hadapi. Selanjutnya ada desain input, berfokus pada perencanaan cara data keuangan dimasukkan ke dalam sistem informasi akuntansi agar akurat, relevan, dan tepat waktu. Selanjutnya desain program, desain perancangan komponen-komponen SIA untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu, mencakup penentuan komponen seperti orang, prosedur, data, perangkat lunak, dan infrastruktur TI. Selanjutnya, desain prosedur, perancangan tahapan-tahapan rinci untuk setiap siklus bisnis dengan tujuan menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan relevan. Selanjutnya ada desain pengendalian, proses perancangan struktur organisasi, metode, dan prosedur yang terintegrasi untuk menjaga aset organisasi, memastikan keakuratan dan laporan keuangan. Selanjutnya ada melengkapi dokumentasi. 3 jenis dokumentasi yang harus disiapkan untuk sistem baru. Yang pertama dokumentasi pengembang, yang kedua ada dokumentasi operasi, dan yang ketiga dokumentasi pengguna. Lalu ada menguji sistem, tahap penting untuk memastikan sistem informasi akuntansi berjalan sesuai kebutuhan dan bebas dari kesalahan sebelum digunakan secara penuh. Yang terakhir ada konversi, perubahan dari SIA lama ke SIA baru. Banyak elemen yang harus dikonversikan seperti perangkat keras, perangkat lunak, file data, dan prosedur. Proses tersebut lengkap ketika SIA baru adalah bagian rutin dan berkelanjutan dari sistem operasi. Yang terakhir ada operasi dan pemeliharaan. Langkah SDLC yang terakhir adalah pengoperasian dan memelihara sistem baru tersebut. Suatu tinjauan pasca implementasi dilakukan untuk menentukan apakah sistem tersebut memenuhi sasaran yang direncanakan. Masalah-masalah yang muncul selama tinjauan dibawa untuk menjadi perhatian manajemen, serta penyesuaian yang perlu dibuat. Penerimaan pengguna atas laporan adalah aktivitas akhir dalam proses pengembangan sistem. Kesimpulannya, pengembangan sistem informasi akuntansi harus mengikuti tahapan SDLC agar sistem yang dihasilkan efektif dan sesuai kebutuhan. Dimulai dari desain konseptual untuk menetapkan kerangka dasar sistem, dilanjutkan dengan desain fisik yang merinci output, input, database, prosedur, dan pengendalian. Implementasi dan konversi memastikan sistem baru siap dijalankan melalui persiapan situs, pelatihan, pengujian, serta pemindahan dari sistem lama. Tahap akhir adalah operasi dan pemeliharaan yang memastikan sistem tetap berfungsi baik melalui evaluasi dan penyesuaian berkala. Secara keseluruhan, keberhasilan SIA bergantung pada perencanaan yang tepat, dokumentasi lengkap, dan keterlibatan pengguna.
Sekian penjelasan tentang materi yang ketiga ini. Untuk soal dan jawaban bisa kalian baca, sudah kami tampilkan beserta jawaban-jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.